before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kalau kita menyadari soal bless this home, nah, saudara, kalau saudara boleh lihat, kalau kita ngomong bless this home, manakah rumah buat saudara? Tidak benar, tidak ada yang salah, pastinya. Kita semuanya pasti punya pandangan terhadap rumah itu apa. Saudara bisa lihat di sini. Yang pertama, apakah saudara melihat sebuah rumah itu dari sebuah bangunannya? Saudara bisa lihat sebuah bangunan yang kokoh ataupun juga lihat bangunan yang bagus, itu jadi sebuah rumah. Atau saudara bisa lihat yang kedua, adalah, ini gak terlalu kelihatan ya, gitu. Adalah sebuah fasilitas yang lengkap di dalam rumah. Jadi sesuai dengan fungsi-fungsinya. Saudara bisa lihat bahwa, wah saya punya ini berfungsi sebagai rumah. Atau yang ketiga, ini. Seringkali kita bisa ngelihat adalah family. Kadang-kadang ini rumah kita. Rumah kita adalah family kita. Bukan soal kondisi rumah bangunan yang bagus atau fasilitas yang lengkap, tapi ngelihat dari sebuah keluarga. Nah, kalau kita ngomong bless this home, banyak kan kalau kita lihat dari bulan ini, kita ngomong soal keluarga pastinya, gitu. Ketiga, apakah keluarga yang harmoniskah yang Anda inginkan? Pasti dong, gitu. Bahkan mungkin ada orang yang masih sendiri, tapi dia pengen juga punya cita-cita untuk keluarga yang harmonis kan, gitu. Saya rasa semua yang di tempat ini pasti tahu soal perumpamaan anak yang hilang, karena banyak banget perumpamaan anak hilang ini kayaknya dari kecil udah didengerin, udah makin dewasa juga didengerin. Tapi kita coba sama-sama belajar sama-sama tentang apa ini ayat firman Tuhan. Oke, kita akan baca perumpamaan tentang anak yang hilang di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini kayaknya tulisannya kayaknya agak berbeda ya. Kita akan baca sama-sama. Ayat 11 dari pertama. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lanjut, di ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, dia ulangin lagi nih. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelih dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Lanjut.
Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Konteksnya kita nih dalam ayat ini yang kita baca adalah kalau kita tahu bahwa kenapa Tuhan ngajarin ini, itu pertama waktu dia kondisinya lagi sedang berada di wilayah Perea atau Galilea. Ini adalah bagian dari perjalanan menuju Yerusalem. Jadi ini adalah minggu-minggu sebelum Tuhan Yesus disalibkan gitu. Jadi sepertinya memang banyak pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk ngajarin banyak orang, termasuk murid-muridnya, sehingga dia juga boleh memberkati mereka sehingga siap untuk ditinggalkan waktu itu gitu. Jadi dia ngajarin soal itu. Yang kedua adalah kalau kita lihat konteksnya, itu adalah kalau saudara baca ayat dari pertama soal perumpamaan anak yang hilang, itu tuh ngomongin soal betapa orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat itu tidak senang dengan Tuhan Yesus. Kenapa dia tidak senang sama Tuhan Yesus? Karena dia mengasihi ataupun mengajak pemungut cukai atau orang-orang berdosa untuk belajar sama dia. Bahkan saya cari referensi, pemungut cukai ini tuh banyak hal kayak misalnya korupsi dan lain-lain yang terjadi di zaman itu. Dan ini yang membuat mereka kayaknya nolak. Orang-orang Farisi sama ahli Taurat tuh nolak mereka sama sekali. Gak layak untuk boleh mendengar tentang firman Tuhan ataupun juga kasihnya daripada Tuhan Yesus sendiri gitu. Nah, ini secara konteks kita lihat ini. Lalu kalau kita ngelihat dari segi perumpamaan 11 sampai ayat 15, kita menyadari bahwa gini. Di zaman itu, setelah saya cari tahu juga, adalah wajar buat seorang anak minta harta warisan sebelum orang tuanya meninggal. Di zaman itu. Kalau sekarang kayaknya nggak terlalu wajar ya, karena biasanya udah meninggal dulu baru harta warisannya dikasih. Tapi di zaman itu wajar, saudara. Nah, ini yang membuktikan bahwa sebenarnya ya wajar-wajar aja. Makanya bapaknya ngasih harta warisan tersebut gitu. Nah, kalau kita ngelihat juga di ayat 13 sampai ayat 16 gitu. Kita lihat bahwa si anak bungsu ini termotivasi sama sebuah keserakahan atau orang yang tidak berpikir panjang. Karena dia mendapatkan harta tersebut, dia pakai dengan seenaknya lah gitu. Seenaknya dia menikmati semuanya, tapi akhirnya ketika dia habis, itulah yang menjadi kekurangan dia. Waktu dia sudah habis itu, dia ingat bapaknya. Tapi sebenarnya kalau kita baca baik-baik, yang pertama itu karena didorong oleh rasa kelaparan ataupun kebutuhan. Karena dia lapar, dia ingat bapaknya. Bukan karena dia kangen rumahnya, enggak. Saudara baca itu, ampas aja tuh enggak boleh dia makan, saudara. Dia didorong oleh rasa kelaparan tersebut dan kebutuhannya dia jadi ingat bapaknya. Nah, menariknya saya coba cari juga, ada satu kata-kata yang bagus juga, di mana
kesengsaraan para pendosa adalah saat mereka memutuskan jauh dari Tuhan. Waktu dia memutuskan hubungannya sama Tuhan, kesengsaraan itu terjadi buat hidup dia. Dia makin gak kenal kasihnya bapaknya sama dia. Dia merasa kekurangan. Dia merasa bahwa waduh, kok aku gak dapat hal yang saya dapati dulu ya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 17 sampai 18. Lalu ia menjadi keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah ini yang tadi saya bilang. Dia masih ingat, balik lagi memori dia soal dia ingat bapaknya. Tapi menariknya, dia lupa soal identitasnya dia. Dia lupa bahwa dia itu adalah anak. Dia ngomong, aku akan bangkit dan pergi kepadanya. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bayangkan saudara, dia tahu secara biologis bahwa dia adalah anak bapaknya. Tapi karena dia melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan yang fatal, maka dia mendowngrade dirinya. Gak layak dipanggil seorang anak. Dia menghilangkan privilege dia sebagai anak. Makanya dia minta, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Karena dia pernah melihat bahwa orang-orang upahan bapaknya tetap diberikan makanan. Selanjutnya, kalau kita baca ayat 25 ini gitu. Menariknya ini point of view-nya dari anak sulung. Anak sulung ini yang selalu bersama dengan Bapa. Dia ikut selalu dalam perjalanannya sama Bapa. Dia ikut aturan bapaknya gitu. Tapi dia marah karena waktu ayahnya nerima adiknya dikasih pesta, dia marah. Dia makin merasa bahwa dia harusnya gak layak. Dia harusnya gak layak, dia tuh udah ngambil bagiannya dia. Dia harusnya gak boleh datang ke rumah lagi. Harusnya gak bisa diberikan hak istimewa itu lagi. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Bayangkan saudara, dia cemburu. Beberapa referensi, anak yang hilang sudah kembali, sedangkan dia jadi marah dan dia menjadi anak yang terhilang. Cemburu itulah yang menguasai hidupnya. Sehingga dia merasa bahwa, wow, ini adalah menjalani sebuah kewajiban dan berharap diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Berapa banyak kita yang menjalani itu karena kita tahu bahwa berharap, wah Tuhan kasih nih yang terbaik. Kedua adalah mempunyai pengetahuan yang banyak dan ingin mengendalikan orang-orang di sekitar kita. Salah, menghakimi dan lain-lain, itu seringkali yang terjadi. Tapi ayahnya tuh tetap mengasihi dia. Bahkan dia juga kehilangan identitasnya sebagai anak. Dia gak ngerti bahwa dia itu sebagai anak punya privilege yang sama. Bayangkan saudara, seorang anak gak tahu bahwa privilege-nya apa. Dia gak ngerti sebenarnya tujuan dia melayani Bapa itu apa. Tujuannya mungkin cuma hanya untuk dia dapat yang terbaik. Padahal tujuan melayani dia harusnya dia bersekutu sama Tuhan, mengerti isi hatinya Bapaknya dan menjalani segala sesuatu yang memang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Seringkali kita juga mengalami hal-hal seperti itu. Nah, kalau boleh saya coba simpulkan, kalau kita ngomong anak sulung, kita bisa ngelihat bahwa, wah, ini tuh penuh dengan aturan, lalu juga ada hukum-hukum yang berlaku. Makanya perumpamaan ini Tuhan kasih buat orang-orang sekitar dan memang kebetulan ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Anak sulung ini dia ngerti soal aturan, hukum yang berlaku, konsekuensi serta menjalankan sebuah kewajiban dia. Dia kuat sekali di situ.
Tapi kalau kita ngelihat dari sisi satu lagi soal anak bungsu ini sangat percaya sama kasih Bapa. Dia tahu bapaknya siapa, ada pengampunan dan kasih karunia. Seberapa sering kita hari-hari ini udah ngalamin bahwa ada dua kelompok model orang seperti ini. Ada orang yang sangat suka sekali dengan yang namanya aturan-aturan yang berlaku. Dia penuh dengan penghakiman, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tapi seringkali juga ada orang yang merasakan, wah kasih karunia aku terima. Kasih karunia aku terima, aku buat berdosa lagi, aku gak apa-apa ngelakuinnya lagi. Padahal Tuhan gak ngomong kayak gitu. Kalau saudara baca di ayatnya ini, ayat terakhir ke-31, waktu si anak sulungnya marah itu, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dia nggak ngusir anak sulungnya. Dia rangkul anaknya. Bahkan kata-kata ayat di awalnya waktu dia ngomong, anakku. Dia menunjukkan kasihnya sama anaknya. Anakku yang pertama aku terima karena dia udah terhilang. Kamu yang ada di sini, kamu tuh anakku juga. Bapak ngerangkul dua anaknya ini. Lalu kalau kita ngomong soal yang tadi ada dua segmen ini, sebenarnya ya kasih Tuhan yang merangkul dua hal ini. Kalau kita ngomong soal anak bungsu, percaya sama kasih Bapa. Kalau kita selalu percaya soal kasih karunia, tapi tidak ada pertobatan dalam hidup kita. Jadi kita mau terus ngelakuin dosa. Tugasnya kita adalah waktu kita makin ngerti tentang kasih Bapa menerima kita. Kasih Bapa merangkul kita untuk kita melakukan pertobatan. Kasih Tuhan itu juga untuk anak sulung yang penuh dengan aturan, dan aturan itu untuk dia makin mengerti bahwa itu dasarnya adalah kasih Tuhan. Waktu dia makin ngerti soal kasih Tuhan, dia makin ngerangkul orang-orang yang berdosa. Bukan menjauhkan orang-orang berdosa. Apakah di rumah saudara, saudara mau jadi landasannya adalah kasih Bapa itu sendiri? Apakah saudara mau menjadikan itu pedoman buat hidup saudara? Satu quote yang saya gak tahu dari siapa orangnya, tapi ngomong adalah, a house is built by hand, but a home is built by heart. Nah, pastikan di rumah saudara bukan cuma heartnya saudara, hatinya Tuhan yang ada untuk ngebangun rumah saudara. Saya mau kita terus tekankan bahwa hatinya Tuhan ada dalam setiap keluarga kita. Hatinya Tuhan kita ngebangun segala sesuatunya itu menjadi bless this home, di mana Tuhan yang memberkati rumah kita sendiri. Amin saudara.